Jadi, nasionalisme ini merupakan suatu pemahaman seorang individu untuk mencintai negaranya sendiri serta bangsanya sendiri, yang dimana hal ini merupakan suatu lambang seorang individu untuk meletakkan kesetiaan tertinggi terhadap bangsanya. Terkait hal ini, nasionalisme sendiri muncul untuk bangsa kita karena adanya suatu persamaan sejarah, persamaan nasib karena kita sama-sama dijajah, terus adanya persamaan cita-cita untuk mencapai kemerdekaan di kala itu. Nah, dengan adanya nasionalisme ini, kita melakukan wawancara dengan seorang narasumber. Berikut adalah wawancara kita terkait pemahaman tentang konsep nasionalisme dengan narasumber. Semua, selamat datang di perbincangan kelompok kami. Namaku Ratu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih gimana sih perjalanan sejarah nasionalisme di Indonesia yang tentunya berperan penting banget nih bagi kemerdekaan dan pembentukan negara. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, kami tidak sendiri karena kami akan ditemani oleh narasumber kami, Ibu Iris Tutuarima. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di dalam kelompok kami. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama-tama mari kita kenali lebih dalam apa itu nasionalisme. Nasionalisme itu adalah semangat kebangsaan, persatuan, dan kesadaran identitas sebagai suatu bangsa. Nah, di Indonesia, nasionalisme itu sendiri konon berasal dari kebijakan Belanda yang bernama kebijakan politik etis. Nah, kebijakan politik etis ini awalnya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang merupakan tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, bener banget nih. Jadi politik etis itu merupakan bentuk balas budi pemerintah Belanda terhadap masyarakat Bumi Putra yang telah dieksploitasi. Nah, yang tidak terduga dari hal ini adalah masyarakat jadi sadar akan nasionalisme di Indonesia. Nah, menurut Ibu Iris sendiri, kenapa sih politik etis ini menjadi benih awal pemikiran nasionalisme di Indonesia? Oke. Politik etis itu tidak lahir secara tiba-tiba ya, tetapi dia ada latar belakang di balik itu. Yaitu ada kultur stelsel di mana rakyat itu dibuat begitu menderita. Dan lalu muncullah dua tokoh, yaitu Van Bronckhorst, kalau nggak salah saya lupa namanya, Bronckhorst dan Van Deventer. Tahu kalau di kita biasanya menyebutnya Van Deventer, gitu, Van Deventer. Mereka itu mengusulkan namanya politik balas budi atau politik etis tadi ya, untuk seperti membayar semua penderitaan yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Dan itu baru dicetuskan kira-kira sekitar tahun 1900. Jadi 4 dekade terakhir sampai tahun 1942 itu diberlakukan yang namanya politik etis. Kok bisa politik etis ini mendorong kemunculan nasionalisme ya? Untuk membahas itu kita perlu juga memahami bahwa politik etis itu terdiri dari 3 elemen. Dia namanya Trias van Deventer. Dia bergerak di bidang pendidikan, dia bergerak di bidang irigasi dan imigrasi. Nah, yang akan kita yang banyak memang dibahas dan ditekankan dan dimunculkan adalah di ranah pendidikan. Politik etis yang disuguhkan oleh Belanda itu fokusnya pada bagaimana membangun lembaga-lembaga pendidikan formal ya, seperti Hollandse Inlandse School atau HIS, ada juga MULO, ada juga yang sangat terkenal yang menjadi pusat daripada pemikiran generasi muda bangsa Indonesia pada waktu itu adalah Stovia. Stovia itu adalah Soul Thought of Learning van Indische Arisen. Pendidikan ini kenapa dia menjadi pemantik untuk lahirnya dari nasionalisme, karena pendidikan ini membuka wawasan. Mereka terus menyadari bahwasannya bahwa ada hal yang lebih yang harus kita capai, bukan saja menikmati politik etis ini, tetapi ada yang lebih dari itu di luar itu. Yaitu bagaimana kita membangun persatuan, kesatuan, dan bagaimana kita mengatasi penderitaan bangsa kita.
Ya intinya sih nanti lari-larinya itu akan kalau nasionalisme itu sudah mengental, dia akan lari kepada upaya untuk membebaskan diri dari penjajahan. Itu kira-kira yang bisa saya gambarkan terkait dengan politik etis. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait politik etis? Oh, jadi kalau misalnya saya boleh simpulkan, kenapa politik etis itu bisa mendorong nasionalisme di Indonesia pada saat itu, karena salah satu dari Trias van der Venter itu adalah pendidikan, yang mana pendidikan itu fokus dari pemerintahan Belanda untuk meningkatkan pendidikan itu adalah dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti Stovia yang tadinya yang nantinya akan meningkatkan pemikiran-pemikiran politik bangsa Indonesia pada saat itu, dan mereka tidak puas diri dengan politik etis yang ada, namun mereka menginginkan kemerdekaan dari Persatuan dan kemerdekaan ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, menurut Ibu, cikal bakal awal nasionalisme di Indonesia tuh dimulai dari mana sih? Ketika kita membahas cikal bakal nasionalisme, maka ada kata nasional di situ, ada hari yang selalu kita rayakan di setiap bulan Mei, yaitu Hari Kebangkitan Nasional ya. Dan Hari Kebangkitan Nasional itu akan menjadi, itu dirayakan karena pada tanggal itu memang adalah hari pendirian Budi Utomo. Mungkin kalian juga udah tahu, dan kita juga semua sudah aware akan keberadaan Budi Utomo yang selalu kita rayakan pada Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo itu tadi sudah saya sampaikan bahwa Stovia itu menjadi semacam think tank daripada munculnya nasionalisme itu. Budi Utomo itu didirikan oleh 9 tokoh, diinisiasi oleh Dr. Wahidin Surohusodo, dan didirikan oleh Budi Utomo beserta beberapa temannya. Ada 9 orang ya yang berasal dari Stovia. Itu merupakan organisasi pribumi yang pertama. Namun kelahirannya cukup menggemparkan. Dia bukan organisasi pribumi yang pertama, namun dia kelahirannya itu menjadi semacam landmark daripada tumbuhnya nasionalisme. Itu sebabnya dijadikan Hari Kebangkitan Nasionalisme. Nah, Budi Utomo itu oleh Van de Venter itu digambarkan seperti putri cantik yang bangkit dari tidurnya. Mungkin ada dongeng-dongeng di latar belakang itu ya. Putri cantik yang bangun dari tidurnya, itu sebabnya ada kata bangkit-bangkit di sini. Hari Kebangkitan Nasional. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan itu secara jelas itu tertuang di dalam anggaran dasar mereka. Bahwa di dalam pasal 2 misalnya menyatakan bahwa Budi Utomo bertujuan untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis. Jadi fokusnya memang pada waktu itu dibatasi pada Jawa dan Madura, dan kemudian berkembang. Dia menjadi suatu persaudaraan nasional yang tidak membedakan kesukuan, mazhab ataupun kepercayaan. Pendirian Budi Utomo sendiri oleh Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo merupakan awal dari proses bangkitnya rasa nasionalisme. Kalau tadi kita berbicara politik etis itu sebagai pemicu, kalau ini sebagai pembangkit. Tadi pemantik, ini yang membangkit. Awalnya sih dia memang sebuah embrio bersifat kultural karena dia ingin bergerak di bidang pendidikan ya. Tapi perlahan dia berkembang, dan terus dia berkembang dan mencakup juga berbagai wilayah. Dan ini juga menjadi semacam pemicu untuk lahirnya organisasi lain sebagai misalnya itu Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indise Partai. Nah itu muncul. Jadi dia itu menjadi pendorong, dia menjadi landasan tumbuhnya nasionalisme dan mendorong organisasi-organisasi lain untuk muncul. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Berarti Budi Utomo ini menjadi salah satu hal yang penting ya dalam munculnya nasionalisme di Indonesia. Tapi kira-kira sejauh mana pemikiran dan organisasi Budi Utomo ini mencerminkan kepentingan semua golongan masyarakat, dan apakah ada konflik dan pertentangan di dalam organisasi Budi Utomo ini mengenai pemikiran nasionalisme? Ini menarik. Karena kita mengalami satu perubahan ya. Kita dijajah Belanda, terus muncul suatu yang namanya nasionalisme itu muncul.
Dan ini suatu perubahan besar. Perubahan dimanapun dia terjadi ataupun berada akan selalu menimbulkan kegoncangan. Nah, mungkin kalau terkait dengan lahirnya nasionalisme, lahirnya Budi Utomo, ini ada saya bisa menyebut paling tidak tiga ya, tiga hal. Latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan bahwa dia fokusnya di Jawa dan Madura saja. Itu pertama. Dia berkembang, tapi proses berkembangnya tentu tidak terjadi dalam waktu semalam ya. Dia ada proses sehingga dia berkembang mencakup seluruh Indonesia. Proses mencakup seluruh Indonesia itu ada goncangan-goncangan. Pertama, perubahan. Orang yang tidak ingin berubah. Siapa yang tidak menginginkan terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa kita? Sudah pasti orang Belanda sendiri. Orang Belanda menolak, dia begitu menikmati penjajahan, begitu menikmati kekuasaan dia di Indonesia, segala fasilitas yang ada di sini yang dia ambil untuk kepentingan bangsanya. Sudah pasti dia merasa bahwa dia terancam kalau ada persatuan dan kesatuan. Itu satu, ya. Yang kedua, kita tahu bahwa sebelumnya itu Belanda menjalankan politik divide et impera sebelumnya. Jadi dia berhasil memecah-mecahkan bangsa-bangsa kita menjadi suku-suku, dan caranya dia untuk melakukannya itu juga cukup cerdas. Jadi ada misalnya kaum bangsawan diberikan keistimewaan khusus oleh orang Belanda. Dan tentunya mereka yang selama ini menikmati hak istimewa khusus juga tidak mau dong terjadi perubahan kan. Dia tidak mau kalau terjadi persatuan nanti saya yang menjadi sama semua orang. Itu tidak mereka inginkan. Nah yang ketiga adalah orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu sendiri secara sejarah digambarkan bahwa mereka itu dianak emaskan oleh Belanda. Tapi pada fakta kenyataannya mereka sendiri itu mengalami pembunuhan massal yang dilakukan oleh Belanda kepada orang-orang Tionghoa. Tetapi Belanda lagi-lagi cerdas. Dia mengambil sekelompok orang untuk menjadi pengawas agar melaporkan orang-orang Tionghoa itu ke Belanda. Dan orang-orang ini adalah kelompok yang juga menolak terjadinya perubahan. Kenapa? Karena mereka menikmati segala fasilitas keistimewaan yang diberikan oleh Belanda. Paling tidak 3 kelompok itu yang bisa saya sebutkan yang tidak bisa menerima bertumbuhnya nasionalisme dan mereka menjadi tantangan untuk mewujudkan nasionalisme secara keseluruhan negara ya. Itu kira-kira. Nah, yang jadi menarik juga mungkin selain dari faktor-faktor yang tadi disebutkan, ada juga faktor nasionalisme yang muncul dari faktor ekonomi, yang mana seperti industri batik di Solo, di Yogyakarta, yang cukup menarik juga karena terdapat pertikaian di situ. Seperti yang sudah disebutkan, adanya pertikaian antara bangsa Tionghoa yang cukup berhasil dengan ekonominya pada saat itu di Pulau Jawa, sehingga melahirkan yang namanya Rekso Rumekso, yang lahir untuk sebagai tandingan dari organisasi ekonomi Kongsing pada saat itu. Nah iya, itu fakta yang sangat menarik banget nih. Karena apa? Jadi Rekso itu pada awalnya dibentuk untuk bersaing dengan suatu perkumpulan yang dimiliki oleh kelompok etnis Tionghoa yang bernama Kongsing. Nah namun ormas ini berubah menjadi kelompok gerakan nasional. Nah, menurut Ibu, bagaimana kira-kira pengaruh dengan lahirnya Republik Rakyat Cina di tahun 1911 dan banyaknya masyarakat Tionghoa di Jawa terhadap industri batik di Solo dan di Yogyakarta dan hubungannya terhadap nasionalisme di Indonesia? Oke, sekarang kamu mencoba mengangkat bangkitnya nasionalisme dari perspektif ekonomi ya. Iya. Kalau tadi kita mengangkatnya dari perspektif pendidikan gitu. Oke, karena kamu ingin mengaitkannya itu dengan revolusi yang terjadi di Cina, maka kita harus mengangkat nama Dr. Sun Yat-sen, seorang dokter yang sudah lama merasa tidak nyaman gitu dengan pemerintahan dinasti Qing. Dia itu disebut sebagai bangsa Cina modern, baik di Cina daratan maupun Taiwan. Revolusi yang direncanakan selama bertahun-tahun itu akhirnya berhasil
pada Oktober 1911. Perlu kalian sadari bahwa di belakangan itu sebenarnya bertumbuhnya gerakan-gerakan nasionalisme itu terjadi di Asia. Jadi Cina ini termasuk. Jadi bukan hanya Indonesia sendiri yang berusaha untuk menumbuhkan nasionalisme, tetapi Cina itu sendiri pun juga berusaha, dan salah satu tokohnya ini adalah Sun Yat-sen. Dinasti Qing kalah dan dia tidak berhasil mempertahankan daratan Cina, dan akhirnya Sun Yat-sen dipilih menjadi presiden sementara Republik Cina. Karena memang tujuan dia bukan untuk menjadi penguasa, tetapi dia hanya sekedar untuk membebaskan tekanan yang dihadapi oleh bangsa Cina dari dinasti Qing. Ada 3 prinsip yang diangkat oleh Dr. Sun Yat-sen itu ya, yaitu nasionalisme, lagi-lagi nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Jadi ada 3. Nah sekarang bagaimana kita mengaitkannya itu dengan Indonesia? Ya, dengan terutama tadi arahnya kepada batik ya, kepada perdagangan, kepada ekonomi dan perdagangan. Latar belakangnya udah jelas ya, bahwa gerakan nasionalisme itu tumbuh di mana-mana di Asia ya. Nah, pengaruh daripada kemenangan Sun Yat-sen ini ikut menumbuhkan nasionalisme orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda. Jadi loyalitas mereka kepada pemerintah Hindia Belanda itu surut. Dan hal itu terbukti karena adanya peristiwa aksi boikot kelompok Tionghoa terhadap VOC. Itu mereka melakukan boikot di Surabaya pada tahun 1902, dan juga pengibaran bendera Tiongkok pada hari raya Imlek. Nah, jadi kita sudah mulai merasakan aroma daripada nasionalisme yang berkembang di daratan Cina juga dirasakan di Indonesia ya. Kemajuan yang sangat pesat yang dicapai oleh orang-orang Cina dalam hal perdagangan kain itu cukup tinggi ya, dan mereka menguasai monopoli kain untuk membuat batik. Pada waktu itu ada satu tokoh Indonesia yang memang sudah memiliki toko dan bergelut di bidang batik, yaitu Samayodi. Dia itu tadi yang disebut di pasar apa tadi, saya lupa, pasar apa namanya? Oh iya, Lawean ya. Pasar Lawean, dan juga di Jakarta. Nah, monopoli harga kain batik itu sendiri menimbulkan kegelisahan ya di orang-orang pribumi. Kalau tadi kita berbicara mengenai kongsi, sebenarnya Samanhudi sendiri itu anggota kongsi juga. Tetapi karena dia melihat ada kelicikan-kelicikan terjadi, monopoli harga batik itu terjadi, lalu dia mendirikan yang nanti bergerak menjadi Serikat Islam. Awalnya itu Serikat Tegak Islam, dan sebelumnya itu tadi yang disebutkan oleh kalian sebagai keamanan, petugas orang keamanan yang sifatnya non formal. Mereka ingin menjadi formal dan diformalkan dalam bentuk Serikat Tegak Islam. Dan itu merupakan cikal bakal dari tumbuhnya nasionalisme yang dipicu di ranah ekonomi. Itu kira-kira gambaran. Jadi karena ketidakadilan terkait dengan batik, perdagangan batik, monopoli harga kain batik. Nah, waktu itu juga kita tahu salah satu strategi Belanda adalah mereka mendapat hak untuk mengimpor, orang-orang Cina itu mendapat hak untuk mengimpor, dan itu menimbulkan kecemburuan sebetulnya ya di orang-orang pribumi. Mereka mengalami kesulitan karena harga kain itu cukup tinggi. Jadi kira-kira Menurut Ibu, apa sih yang mempengaruhi pemikiran dan pandangan Soekarno dengan latar belakang keluarga? dia keluarganya jangan lalu-lalu ya berakhir. Ibunya sendiri orang Bali, ayahnya sendiri orang Jawa ya. Ibunya itu namanya Ida Ayu Nyoman Rais Srimben, dan ayahnya namanya Raden Sugeng. Jadi ibunya asalnya dari Singaraja Bali, sedangkan ayahnya dari Probolinggo Jawa Timur. Persisnya itu seperti itu. Sosok ibu itu sangat istimewa di dalam pandangan Soekarno, karena ibunya itu bisa berperan sebagai pendidik yang tegas dan disegani,
dia juga bisa jadi sahabat, menjadi teman dari Bung Karno pada waktu itu sebagai sosok yang lembut, ibu. Ia juga bisa berperan sebagai seorang perawat hingga tempat berlindung, dan dia juga sebagaimana seorang ibu, dia selalu mendongeng, bercerita ke anaknya tentang dongeng-dongeng, dan dongengnya itu selalu tentang tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Itu yang pertama ya, bahwa peran ibunya cukup dominan. Ibunya itu menceritakan tentang tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Nah, lalu bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya itu berbeda suku dengan ibu. Dan kalau zaman sekarang itu agak-agak tidak terlalu keras seperti zaman dulu ya, tapi zaman dulu itu luar biasa. Untuk bisa menikahi wanita yang beda agama dan juga beda suku dari khususnya dari Bali itu bukan pekerjaan sederhana. Dia harus ada cara untuk melarikan dan sebagainya, dan perempuan itu kehilangan gelarnya dia, gelar kebangsawanannya, dan dia juga kehilangan segala hartanya, tidak bisa membawa apapun dari rumahnya. Dan itu saya kira orang tuanya itu perbedaan-perbedaan yang dihadapi itu cukup membentuk konsep nasionalismenya Soekarno. Konsep nasionalisme dalam seperti apa? Bahwa perbedaan adalah memang hal yang harus bisa diterima. Tadi ditanyakan terkait dengan perbedaan agama dan juga perbedaan tadi saya lupa itu mengenai perbedaan intinya pluralisme itu ya. Saya kira itu yang memicu dia untuk bisa menerima konsep keberagaman nasionalisme yang beragam. Itu kira. Oke, jadi kan tadi kita membahas Soekarno ya sebagai tokoh nasionalisme bangsa Indonesia, yang mana dari latar belakang keluarganya sendiri, dari ibunya dia diceritakan tentang kisah-kisah pejuang, yang mana nanti nasionalismenya tumbuh dari kisah-kisah tersebut, dan juga mengenai pluralisme dan toleransi di dalam keluarga Soekarno itu sudah ada, dan itulah lahirnya pemikiran nasionalisme Soekarno yang berbasiskan kepada pluralisme juga. Nah, tapi bagaimana pengaruh pemikiran nasionalisme Soekarno ketika dia tinggal di kos-kosan di Gang Panoleh di Surabaya, dan bagaimana sih kira-kira pengaruh latar belakang pendidikannya Soekarno juga terhadap pemikiran nasionalisme Soekarno? Oke. Dia memang kita perlu lihat juga sedikit ke latar belakangnya, bahwa tidak mudah bagi orang pribumi itu masuk ke sekolah-sekolah Belanda, dan politik etis itu yang membuka jalan, dan kemudian didirikan, tadi saya sudah menyebutkan beberapa sekolah, misalnya MULO, HIS, lalu HBSH. Sistem pendidikan Belanda itu agak sedikit berbeda dengan kita. Kalau misalnya mau ke universitas, ada jalurnya sendiri. Tetapi kalau mau selesai SMA, ada jalurnya sendiri. Dan ini waktu kita berbicara tentang Soekarno, dia ini tadi di kos, dan dia kosnya itu di Gang Paneleh ya, di Gang Paneleh. Sebenarnya dia kosnya itu di rumahnya Cokroaminoto. Dan di situ bukan hanya dia sendiri, tetapi ada juga dia berkenalan dengan tokoh-tokoh Syarikat Islam lainnya. Ada Musso, ada tokoh lain, saya agak lupa nama-namanya ya. Cuman dia bergaul dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, dan satu hal yang kalian harus tahu ya, bahwa Soekarno itu sangat senang untuk melakukan diskusi, diskursus itu dia sangat suka membahas isu-isu yang terkait dengan nasionalisme, dan dia membahasnya dengan mereka. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya mereka berbeda, tetapi perbedaan itu sekali lagi menunjukkan bahwa perbedaan itu memang dibutuhkan untuk memberikan kepastian bahwa apa yang saya pikirkan bukan sesuatu yang lahir sebagai katak dalam tempurung dari perspektif yang sempit, tetapi saya sudah melihat berbagai pandangan sehingga muncul apa yang menurut saya ini adalah yang terbaik.
tadi ditanyakan terkait dengan pendidikannya dia. Tadi saya sudah bilang bahwa dia masuk sampai ke HBS. HBS itu artinya dia harus masuk ke universitas. Jalur yang untuk masuk universitas. Dan biasanya itu di Belanda. Rata-rata pergi ke Belanda. Waktu dia mau berbincang dengan ibunya, ini peran ibunya lagi kita lihat. Ibunya tuh bilang sama dia seperti ini, kamu tidak sekolah ke Belanda. Karena sekolah ke Belanda itu akan lebih banyak, saya tidak ingat persis seperti apa percakapannya yang saya baca ya di dalam buku itu. Tetapi intinya bahwa pemahaman dia akan bangsanya itu akan berbeda. Pemahaman dia akan penderitaan bangsanya dan kebutuhan bangsanya itu akan berbeda kalau dia sampai sekolah di Belanda. Untuk itu oleh orang tuanya dia diharuskan untuk, ibunya khususnya, untuk sekolah di Indonesia, dan dia masuk yang pada waktu itu sekarang itu namanya ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi kalau kita lihat nasionalisme dalam pemikiran Soekarno itu lahir dari gang tempat dia tinggal di rumah Cokro Aminoto itu karena ada pembauran dengan berbagai tokoh satu, dan juga karena peran orang tua yang mengharuskan dia untuk lebih baik mengenal bahasanya ketimbang pergi ke Belanda dan dia akan menjadi orang pandai tetapi berjarak dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Jadi ibunya ingin menaruh dia di dalam konteks bangsa Indonesia. Ini yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Caranya tinggal di tengah bangsa. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau misalnya dari wawancara tadi, sepertinya saya ingin menyimpulkan bahwa faktor-faktor munculnya nasionalisme di Indonesia itu bukan cuma satu ya, tapi ada dari faktor pendidikan yang tadi berasal dari politik etis, yang mana Belanda membangun banyak lembaga-lembaga pendidikan seperti Stovia, Mulo, dan sebagainya. Dan juga ada faktor ekonomi yang waktu itu dari Rexo Romexo berkembang menjadi Syarikat Dagang Islam, menjadi Syarikat Islam yang Syarikat Islam itu nanti menjadi salah satu basis nasionalisme di Indonesia. Dan kalau pemikiran nasionalisme Soekarno ini juga tidak bisa lepas dari peran orang tuanya yang sangat-sangat plural namun hidup dalam harmoni, dan juga bagaimana Soekarno tinggal di Gang Panuleh yang mana dia tinggal bersama tokoh-tokoh PKI, ada juga tokoh Islam, bahkan dia juga tinggal bersama Kartosuwiryo yang nantinya akan menjadi musuh politiknya di masa yang akan datang. Dan juga ada juga faktor pendidikan yang mana dia bersekolah di ITB atas saran ibunya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana realitas kehidupan yang ada di Indonesia dan penderitaan masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih Ibu Iris untuk meluangkan waktunya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dari wawancara ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye.